Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang VoIP atau Voice over Internet Protocol. Oke, langsung saja di sini. Pengertian Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Keuntungan menggunakan VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan jadi semakin rendah. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan, jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah, tidak perlu tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. Kekurangan dalam menggunakan VoIP adalah kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN, merupakan efek dari kompresi suara. Dengan bandwidth kecil, maka akan ada penurunan kualitas suara dibandingkan dengan jaringan PSTN konvensional. Namun jika koneksi internet yang digunakan adalah koneksi internet pita lebar atau broadband seperti Telkom Speedy, maka kualitas suara akan jernih, bahkan lebih jernih dari sambungan Telkom dan tidak terputus-putus. Data yang ditransmisikan VoIP. Yang pertama ada IP header VoIP, bertugas untuk menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada setiap header IP disertakan tipe layanan atau TOS atau Type of Service yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non real time. Yang kedua ada RTP header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi data real time. RTP juga tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai di tujuan. RTP menggunakan protokol kendali RTCP atau Real Time Control Protocol yang dikendalikan QoS dan sinkronasi media stream yang berbeda. Yang ketiga ada UDP header, memiliki ciri tertentu yang tidak menjamin paket akan menuju tujuan, sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay atau latency. Yang keempat ada link header, biasanya tergantung pada media yang digunakan, atau PPP sama dengan 6B. Selanjutnya B, karakteristik VoIP, yaitu yang pertama ada latency, real latency, remember latency, dan induced latency, yaitu adalah ekspresi dari berapa banyak waktu yang dibutuhkan paket data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua ada delay. Delay adalah waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan mili detik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Yang ketiga ada propagation delay. Propagasi adalah lamanya waktu untuk dibutuhkan suatu sinyal untuk mencapai tujuan. Itu bisa berhubungan dengan jaringan elektronika atau fisika. Yang keempat ada packetization delay, yaitu delay yang dibutuhkan untuk memproses pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi sekali saja, yaitu di source informasi. Selanjutnya ada processing delay. Delay ini dibutuhkan oleh perangkat jaringan dalam melihat rute, pengubahan header, dan tugas switching lainnya.
Selanjutnya ada queuing delay, yaitu delay ini dibutuhkan oleh router dalam menangani antrian transmisi paket dalam jaringan. Selanjutnya ada jitter buffer, yaitu adalah buffer penyimpanan sementara yang digunakan untuk menangkap paket data yang masuk. Selanjutnya ada jitter, yaitu adalah variasi waktu dari sinyal periodik dalam elektronik dan telekomunikasi, seringkali dalam kaitannya dengan sumber referensi jam. Selanjutnya ada packet loss. Packet loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melintasi jalur jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya C, protokol standar VoIP. Yang pertama ada H.323, yaitu adalah rekomendasi dari sektor standarisasi telekomunikasi atau ITU yang mendefinisikan protokol untuk menyediakan sesi komunikasi audio visual pada jaringan paket apapun. Session Installation Protocol atau SIP. SIP adalah singkatan dari Session Installation Protocol, merupakan protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antara user yang meliputi suara, video, dan teks. Yang ketiga ada Session Description Protocol atau SDP, yaitu adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana session multimedia dapat diatur untuk memungkinkan semua end user untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu session. SDP adalah format untuk menggambarkan parameter inisialisasi media streaming. Yang keempat ada Media Gateway Control Protocol atau MGCP, yaitu adalah protokol komunikasi persinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi voice over IP. Ini mengimplementasikan arsitektur protokol kontrol gateway media untuk mengontrol gateway media yang terhubung ke jaringan telepon switch public. Selanjutnya ada Real Time Transport Protocol atau RTP, yaitu Real Time Transport Protocol didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalam streaming media seperti teleponi, aplikasi video, teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis PTT. Inter-Asterisk Exchange atau IAX. Inter-Asterisk Exchange adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak pertukaran cabang pribadi asterisk dan didukung dengan beberapa soft switch, sistem PBX, dan soft phones lainnya. Ini digunakan untuk menyangkut sesi telepon VoIP di antara server dan perangkat terminal. Selanjutnya ada D, yaitu kompresi data suara atau codec. Yang pertama ada G711, yaitu adalah kodek audio pita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan telepon yang menyediakan audio berkualitas tol pada 64 kbit per detik. G711 meneruskan sinyal audio dalam kisaran 300 sampai 3400 Hz dan mengambil sampelnya dengan kecepatan 8000 sampel per detik dengan toleransi 50 bagian per juta. Yang kedua ada G723.1, yaitu adalah kodek audio untuk suara yang memanfaatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. Tampilan algoritmik berdurasi 7,5 milisecond, berarti total
keterlambatan algoritma adalah 37,5 milisecond. Nama resminya adalah Dual Rate Speech Coder untuk transmisi komunikasi multimedia pada 5,3 dan 6,3 gigabit per detik. Selanjutnya ada G.726 yaitu adalah standar kodek ucapan ITU-T ADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16, 24, 32, dan 40 gigabit per second. Itu diperkenalkan untuk menggantikan kedua G721 yang mencakup ADPCM pada 32 gigabit per detik dan G723 yang menggambarkan ADPCM selama 24 dan 40 gigabit per detik. Selanjutnya ada G728 yaitu adalah standar ITU-T untuk pengkodean ucapan provinsi yang beroperasi pada 16 gigabit per detik, secara resmi dijelaskan sebagai coding of speech pada 16 gigabit per detik menggunakan prediksi linear terinteraksi kode penundaan rendah. Teknologi yang digunakan adalah LDCILP, kode prediksi delay rendah bersemangat. G.729 selanjutnya ada G729 yaitu adalah algoritma kompresi data audio bit sempit berbasis vocoder bebas royalti yang menggunakan panjang bingkai 10 milidetik. Ini secara resmi digambarkan sebagai coding of speech pada 8 gigabit per detik menggunakan pengkodean pidato prediksi linear kode terinteraksi dan diperkenalkan pada tahun 1996. Selanjutnya yaitu ada arsitektur jaringan subswitch. Peran plane subswitch. Yang pertama ada transport plane, yaitu bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan via IP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media setup. Yang kedua ada call control and signaling plane, yaitu untuk mengontrol elemen utama pada jaringan via IP, khususnya pada transport plane. Manajemen selanjutnya yang ketiga ada manajemen plane, yaitu menangani fungsi seperti pelangganan dan ketetapan jasa atau layanan di dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya seperti informasi billing. Yang keempat, Service and Application Plan, yaitu menyediakan kendali logika dan mengeksekusi satu atau lebih jasa atau layanan atau aplikasi di dalam suatu jaringan VoIP. Selanjutnya ada B, yaitu peran entitas subswitch. Yang pertama, Media Gateway Control Function atau MGCV, yaitu menyediakan logika panggilan dan persinyalan untuk kontrol panggilan pada satu atau lebih media gateway. Kedua ada agent function dan internet function, yaitu merupakan subnet dari CIF berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan, sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi persinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Ketiga ada routing function dan accounting function,
yaitu menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk menuju billing, untuk tujuan billing. AF juga mempunyai peran yang lebih luas, yaitu melakukan fungsi authentication, authorization, dan accounting atau triple A functionality atau triple A functionality dalam remote access network. Yang keempat ada SIP proxy server function atau SPSF, yaitu kebanyakan implementasi dari RF dan IF adalah berupa SIP proxy server. Oleh karena itu ISC mengakui permisahan SPSF. Selanjutnya ada signaling gateway function dan access gateway signaling function, yaitu menyediakan gateway untuk persinyalan antara jaringan VoIP dengan PTSN. Peran utama SDF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan transportasikan protokol persinyalan PSTN, ISUP atau INF atau PLN MIP dan CIP pada jaringan IP. Application Server Function, yaitu merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama ASF adalah untuk menyediakan logika, layanan, dan eksekusi beberapa aplikasi dan layanan. Selanjutnya ada Service Control Function, berfungsi ketika ASF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu ISC mengakui pemisahan SCF. Selanjutnya ada Media Gateway Function, yaitu menjembatani jaringan IP dengan endpoint access atau jaringan terang. Misalnya MGF dapat menyediakan gateway antara jaringan IP dan jaringan sirkuit seperti IP ke PSTN, atau antara dua jaringan paket seperti IP ke 3G atau ATM. Peran utama MGF adalah untuk mentransformasi media dari satu format ke format lain yang sesuai. Itu selanjutnya ada Media Server Function atau MSF, menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.